Oke, konsep pemasaran dan perilaku konsumen pertemuan 6, Universitas Terbuka, mata kuliah pengantar bisnis. Nah, kita akan bicara tentang konsep pemasaran ya. Jadi, kalau misalkan yang namanya konsep pemasaran ataupun marketing, terus juga kalau kita lihat namanya perilaku konsumen atau konsumen eh, behavior, ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa meningkatkan um, penjualan produk ataupun jasa kita gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan? Kalau kemarin kan kita sudah membahas bagaimana tingkat produksi gitu, bagaimana sebuah organisasi, terus juga hubungan-hubungan kaitannya dengan pendirian ya, pendirian sebuah usaha gitu. Nah, sekarang bagaimana kita cara menjual gitu ya, cara menjual, how to selling ya, how to selling. Nah, kalau misalkan kita ngelihat uh, di beberapa mungkin perusahaan gitu ya, pasti ada yang namanya bagian marketing gitu ya, bagian orang yang menjual. Karena kalau misalkan tidak dijual produk ataupun jasanya, berarti um, ada sesuatu ataupun fungsi-fungsi yang nanti tidak akan berjalan dengan baik misalkan gitu ya. Atau misalkan kita kan membuat ataupun memproduksi sesuatu kan untuk dijual, kecuali memang perusahaan ataupun organisasi kita bersifat sosial. Mungkin ada yang nggak dijual juga, ada yang diberikan atau mungkin juga dipakai oleh orang-orang secara free ataupun gratis ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pemasaran itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan orang bertanya sekarang konsep dasar pemasaran nih ya. Konsep dasar pemasaran, orang bilang apa itu memasarkan. Nah ya, kalau misalkan orang bilang memasarkan berarti ada sesuatu yang dijual gitu. Jadi menurut American Marketing Association bahwa pemasaran itu adalah proses ya, proses dari perencanaan. Jadi proses dari perencanaan terus dilanjutkan dengan melaksanakan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menentukan harga, price, terus juga promotion, terus juga ada distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu dan organisasi gitu. Jadi menurut American Marketing Association ya, apa yang dipasarkan itu bisa barang, bisa jasa, atau bahkan ide sekalipun gitu ya. Nah selanjutnya kita coba lihat. Mari kita lihat kaitannya dengan lingkungan pemasaran. Jadi kalau misalkan pemasaran itu kita sudah tahu dengan istilah gitu ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan rancangan produknya, produk, harga, price, promosi, promotion, dan distribution ataupun distribusi. Jadi produk, harga, promosi, serta distribusinya gitu ya. Nah, kita pun ingin mendapatkan situasi di mana barang-barang ataupun jasa kita ini menjadi lebih um, demanding ya, ataupun lebih diinginkan oleh konsumen, sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghidupkan ataupun mengetahui ya sebetulnya apa gitu ya, apa lingkungan pemasaran itu yang nanti bisa mendukung supaya barang-barang ataupun produk-produk kita serta jasa-jasa kita ini bisa dijadikan semacam tren ya, ataupun misalkan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat ataupun konsumen kita gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari faktor-faktor pemasaran ataupun lingkungan pemasaran, ada
yang sangat mempengaruhi bagaimana pemasaran itu sehingga menjadi sesuatu yang mungkin sangat penting dalam sebuah organisasi. Contoh, ada yang namanya lingkungan pemasaran itu hal-hal yang mempengaruhi ataupun mencoba untuk mempengaruhi keinginan serta kebutuhan serta kemampuan konsumen. Ya, jadi konsumen ini akan apa ya? Kayak semacam menginginkan sesuatu dari produk-produk yang diharapkan gitu ya. Contoh, kita misalkan mengharapkan barang yang tahan lama misalkan, atau kita mengharapkan barang yang kualitasnya baik gitu ya. Apapun itu misalkan, atau mungkin juga kita mengharapkan jasa yang sangat memuaskan misalkan, apapun itu bentuk jasanya. Nah, jadi memenuhi faktor-faktor keinginan serta kebutuhan serta kemampuan konsumen. Kalau keinginan serta kebutuhan berarti pas gitu, sesuai dengan kualitasnya dinantikan oleh konsumen tersebut. Tapi kalau misalkan kemampuan konsumen berarti kaitannya dengan mungkin harga ya, harganya gitu. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor luar yang mempengaruhi itu biasanya kaitannya dengan faktor-faktor eksternal ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran itu biasanya keinginan serta kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Tapi kalau misalkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi konsumen itu sendiri gitu ya, di antaranya ada kondisi politik dan hukum. Coba lihat ya di modul halaman 6. Misal pengaturan konsumen itu biasanya diatur dalam sebuah undang-undang gitu ya, ataupun rancangan undang-undang yang nanti akan disahkan misalkan lewat legislatif, terus nanti mungkin akan dilaksanakan oleh eksekutif serta juga dinikmati nanti oleh masyarakat. Tapi di Indonesia ada juga yang namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia misalkan, yang mencoba untuk memberikan masukan dan mengontrol gitu ya dampak-dampak pada pengawasan produk secara intensif. Terus ada juga faktor-faktor sosial budaya, di mana misalkan ada banyak hal-hal yang sifatnya fenomenal gitu ya, yang bisa dicermati. Misalkan gaya hidup dari kalangan menengah ke atas gitu ya, kadang-kadang membawa dampak juga pada kebijakan periklanan. Contoh misalkan ada kesan-kesan glamor, kesan-kesan wah gitu ya dalam produk-produk tersebut. Contoh misalkan Indonesia dikenal sebagai negara BlackBerry Nation misalkan, karena semua orang pakai BlackBerry misalkan gitu ya. Jadi gaya hidup gitu, gaya hidup. Nggak apa-apa nggak makan, yang penting bisa bayar pulsa gitu misalkan. Ini bagian juga dari kondisi sosial budaya yang mempengaruhi gitu ya, sehingga perubahan gadget entah itu cellphone, cellular phone, smartphone dan lain-lain sebagainya itu sangat cepat di Indonesia gitu, dan mempunyai pasar tersendiri gitu ya. Nah, yang ketiga ada juga yang namanya teknologi. Jadi bagaimana teknologi mempengaruhi gitu ya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya pager gitu ya. Bagaimana pager dulu kayak semacam pesan gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa digantikan dengan handphone gitu ya. Terus ada juga yang namanya mendengarkan kaset, mendengarkan musik lewat kaset gitu ya, pakai kaset. Nah, sekarang ataupun Walkman yang besar misalkan, atau mungkin mendengarkan tape gitu, tape kan besar banget gitu ya, mendengarkan musik lewat tape itu besar,
nggak bisa dibawa kemana-mana, tapi sekarang kan sudah berubah menjadi lebih kecil. Bisa kita bawa Walkman, bisa pakai MP3 player. Nah, ini juga pengaruh dari teknologi. Jadi pengaruh dari teknologi ternyata juga mempengaruhi perubahan-perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Jadi produk-produk tersebut misalkan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya 3 kondisi persaingan, gitu ya. Setelah itu kita lihat juga ada kondisi ekonomi dan persaingannya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kondisi ekonomi ini mempengaruhi pola belanja tentu saja, karena akan mempengaruhi juga misalkan daya belinya. Daya beli masyarakat Indonesia dengan daya beli masyarakat Taiwan berbeda, sehingga harga di Taiwan dan harga di Indonesia itu juga berbeda, gitu ya. Jadi misalkan kurs Indonesia 300 rupiah dibandingkan $1 misalkan, itu berarti artinya bahwa daya beli masyarakat Taiwan memang 300 kali lipat lebih, gitu ya. Misalkan dibandingkan dengan Indonesia kalau dilihat dari skala kurs. Tapi kalau misalnya kita lihat dari secara psikologis itu bisa jadi hanya 3 kali lipat, 2 kali lipat, atau 4 kali lipat, gitu ya. Misalkan harga di Indonesia 100, ternyata di Taiwan harganya 300 misalkan. Misalkan makan di Indonesia hanya sekitar 9.000 rupiah misalkan, tapi kalau di Taiwan makan kurang lebih misalkan 18.000. Nah, itu kan harga psikologis. Tapi ketika misalkan kita ngelihat kurs $1 Taiwan menjadi 300 rupiah, berarti ada range, ada jarak ya antara jumlah yang ada dengan istilahnya kemampuan psikologis, secara psikologis. Artinya memang bahwa ekonomi mempengaruhi juga tingkat pembelian. Contoh, kita mungkin tidak akan membeli barang misalkan di Taiwan sendiri kan, misalkan contoh kita beli makan rata-rata mungkin 60 NT ya, 18.000 lah katakanlah, 18.000. Tapi kalau kita misalkan di Indonesia, kita mungkin tidak langsung beli 18.000. Mikir-mikir dulu kan, karena secara ekonomis itu dianggap masih mahal. Tapi kalau misalkan di Taiwan itu sudah biasa, misalkan 18.000, karena memang kemampuan ataupun daya belinya sudah seperti itu, dan rata-rata orang menentukan harga pun seperti itu, gitu ya. Iya, sedang flu ini. Ya, kita lanjut ya. Jadi terus juga ada yang namanya selain ekonomi ada juga persaingan, jadi competition ya. Jadi setiap barang, setiap usaha, setiap hal apapun yang akan menuju ke arah best result ataupun hasil yang bagus, biasanya ada yang namanya persaingan ataupun kompetisi, gitu ya. Kompetisi gitu. Jadi kompetisi itu dalam sebuah kondisi persaingan yang sangat ketat, biasanya kita perlu meyakinkan orang untuk bahwa pembeli itu bisa memiliki barang tersebut dengan misalkan pengeluaran yang memang bisa mampu mereka capai. Contoh misalkan ya, ada kompetisi dengan produk pengganti misalkan. Jadi berbeda dengan produk
pesaing, tetapi mereka mengisi kebutuhan yang sama. Contoh misalkan kalau kita kalau misalkan kita contoh berolahraga secara teratur, kita mungkin membutuhkan tempat, contoh misalkan tempat olahraga, ada yang namanya gymnasium ataupun gym ataupun tempat fitness misalkan, mereka akan menawarkan jasa gitu. Tapi ada juga yang menawarkan obat-obatan juga. Misalkan karena kita pengen kolesterolnya turun, ya berarti ada dua pilihan. Pilih cara yang alami atau misalkan yang buatan gitu ya. Kalau yang alami berarti ke olahraga terus ke fitness. Nah, kita pakai produk tersebut atau makan obat secara chemical ataupun kimia ya. Terus selanjutnya ada kompetisi merek. Ini terjadi karena memang produk-produk yang dimiliki ini punya mirip-mirip gitu ya. Contoh misalkan jasa audit keuangan, misalkan ada perusahaan-perusahaan seperti Ernst and Young, terus juga ada KPMG, terus kalau misalkan dalam produk, contoh misalkan merek Pepsi dengan Coca-Cola, atau itu kan sama ya, sama merek-merek cola gitu ya. Kalau di Taiwan sendiri ada cola sendiri kan, Heisong ya, kalau nggak salah gitu. Heisong, Heisong dia punya sendiri gitu ya. Kele, Heisong Kele. Nah kalau misalkan di tingkat persaingan, memang Pepsi dengan Coca-Cola ini bersaing terus gitu ya. Bahkan dalam salah satu iklannya, Pepsi ini sedikit apa ya, sedikit merendahkan gitu ya, merendahkan Coca-Cola. Contoh ada iklan anak kecil yang beli cola dengan memanjat untuk vendor mesin, jadi dengan mesin terus misalkan masukin koin, tapi karena dia kurang tinggi, akhirnya si Coca-Cola itu buat pijakan, diinjak gitu ya. Jadi ini teknik-teknik dari iklan yang bisa mencoba yang menggambarkan bagaimana kompetisi dalam merek ini sangat sengit sekali ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada kompetisi internasional yang terjadi antara produk lokal bersaing dengan produk luar. Jadi contohnya misalkan jasa penerbangan Swiss Air dan Delta Airlines. Jadi dalam hal ini meningkatnya kompetisi internasional semakin bertambah dengan pembentukan aliansi seperti Komunitas Eropa dan NAFTA ya. Jadi di Indonesia sendiri sekarang ada yang namanya Citylink. Jadi itu anak perusahaannya Garuda Indonesia. Mereka akan bergerak dalam short trip ataupun jarak pendek ya. Jadi jarak-jarak pendek ataupun lokal. Nah, ini bersaing dengan misalkan contoh AirAsia. AirAsia ini pemain internasional, tapi dia main di jarak-jarak pendek juga. Atau mungkin persaingan dengan Batavia Air, Sriwijaya Air, atau mungkin juga beberapa airlines lainnya di Indonesia yang main di short trip ataupun perjalanan jarak pendek gitu ya. Nah, mari kita selanjutnya lihat perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran di halaman 69. Jadi rencana pemasaran ataupun marketing plan adalah sebuah strategi yang terperinci dan fokus menghasilkan sebuah program yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen gitu ya. Jadi kita bikin perencanaan ini harus ada prediksi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen gitu. Kita
makanya harus bisa mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang kita lakukan dengan cara melakukan riset ataupun penelitian pemasaran. Ya, riset ini adaptasi kata dari research, penelitian pemasaran. Jadi diadaptasikan di bahasa Indonesia menjadi riset ya. Dua aspek penting yang cukup menjadi perhatian dalam pelaksanaan strategi pemasaran ini adalah bagaimana kita mengembangkan rencana pemasaran dan bagaimana kita menetapkan tujuan pemasaran, gitu ya. Gitu. Jadi perencanaan ini juga memerlukan waktu, banyak sekali waktu yang dibutuhkan, entah itu dalam menentukan kuesioner atau mungkin juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh masyarakat yang menjadi objek dari penelitian kita. Nah, riset pemasaran, teman-teman bisa lihat di halaman 611. 611, coba lihat. Ada stakeholders, pihak-pihak terkait ya. Oke. Jadi ada stakeholders, pihak terkait, terus juga ada variabel pemasaran yang dapat dikendalikan, yaitu produk, harga, price, promosi, promotion, ada juga place, tempat gitu ya. Jadi ini konsep di mana dikenal dengan marketing mix ataupun pemasaran plus gitu ya. Jadi pemasaran itu kaitannya dengan produk, kaitannya dengan harga, kaitannya dengan promosi dan tempat. Product, price, promotion, place ya. Terus juga ada yang namanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada yang namanya konsumen, pemilik perusahaan, investor, supplier, terus juga ada penduduk lokal. Terus mereka akan mencari informasi yang dibutuhkan, menyediakan informasi, terus juga mengambil keputusan. Di dalam gambar 61, riset pasar dan proses pemasaran, bisa kita lihat bagaimana ini tugas dari bagian pemasaran ya dalam sebuah perusahaan yang dihandle oleh manajer pemasaran. Contoh misalkan kalau nggak ada manajer pemasaran berarti staffnya, atau mungkin juga orang yang fungsinya menjual, itu dia akan melakukan yang namanya proses segmentasi pasar, pengelompokan pasar, terus seleksi target pemasaran. Jadi target kita siapa nih yang mau disasar, yang mau dijadikan sebagai konsumen, calon konsumen. Terus juga merencanakan pemasarannya kayak gimana, bentuk-bentuknya kayak gimana. Misalkan apakah memakai iklan, apakah memakai contoh sampling, misalkan sampling. Sering lihat kan orang-orang memberikan sampel. Di Taiwan orang jualan pakai sampel tuh udah biasa ya. Jadi kadang-kadang orang bilang nggak beli pun sebetulnya sudah kenyang katanya kalau di Taiwan ya. Jadi sampelnya gede-gede ataupun gratis itu makan kue. Misalkan kue itu kan dipotong-potong kecil-kecil, itu sampel. Katakanlah kalau kita jalan-jalan ke Yese gitu ya, kita ada makanan-makanan yang sampelnya sudah dipotong-potong gitu ya. Jadi kalau sekali kita jalan nih dari ujung ke ujung ini udah kenyang, nggak perlu jajan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi tujuannya untuk apa ya? Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tentu saja. Kalau misalkan dalam perusahaan tentu saja profit atau keuntungan gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat riset pemasaran, bagaimana kita melakukan riset pemasaran, berarti memang kita harus melihat bagaimana metode ini memperoleh informasi yang kaitannya dengan konsumen, terus juga bisa menjelaskan hasil penelitian ini dan menggunakan informasi yang didapatkan dari penelitian tersebut untuk kepentingan-kepentingan pemasaran. Nah, metode riset pemasaran sendiri ada yang namanya observasi, terus yang kedua ada yang namanya survei, ada yang namanya focus group discussion, ada eksperimen gitu ya. Jadi kalau misalkan
dalam proses penelitian di halaman 612, kita ada 5 langkah dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bisa mempelajari situasi. Terus yang kedua, memilih metode, gitu ya. Terus yang ketiga, mengambil data. Nah, ada data primer, ada data sekunder. Kalau misalnya data primer itu langsung kita dapatkan di lapangan, kita catat di lapangan. Terus kalau yang sekunder itu bisa kita dapatkan lewat buku, lewat data dari Biro Pusat Statistik, gitu ya, yang diambil oleh orang lain, itu sekunder. Terus yang keempat, menganalisa data serta selanjutnya mempersiapkan sebuah laporan, gitu ya. Terus apa itu observasi? Observasi itu bagaimana kita bisa mengamati serta mencatat perilaku konsumen, gitu ya. Contoh misalkan kita ngelihat konsumen perempuan biasanya kalau ada tulisan sale atau misalkan tulisan 50% sale misalkan, atau harga psikologis 999 misalkan, wah ini murah gitu. Atau bahkan ada banyak orang yang bilang setelah lihat sale, wah ini secara otomatis konsumennya digiring gitu ya, digiring bahwa ini murah gitu karena dalam posisi sale, discount. Nah, kalau di Taiwan mungkin tipis, beda-beda tipis ya. Jadi harga asli dengan harga discount beda-beda tipis. Artinya ya maksudnya betul-betul asli harganya gitu. Jadi contoh misalkan 1.000 dari barang-barang 3.000 menjadi 1.000 misalkan. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia biasanya dinaikkan dulu harganya, baru nanti dipotong gitu. Jadi ya sama aja gitu. Biasanya cuman kena potong sekitar ya 1-2% gitu ya. Tapi kalau di Taiwan memang agak sedikit berbeda, kecuali barang-barang yang cuci gudang ya. Di Taiwan itu bisa sampai gila-gilaan harga diskaunnya ya. Jadi tergantung dari kondisi sebuah negara ataupun kondisi perekonomian yang ada serta situasi yang berkembang. Selanjutnya ada yang namanya survei. Survei ini menggunakan kuesioner, daftar pertanyaan, disebarkan pada tiap individu. Misalkan apa yang diinginkan oleh Anda sebagai konsumen, misalkan itu nanti menjadi bahan data dari survei tersebut. Terus juga ada focus group, melakukan teknik pemasaran berupa sekelompok orang yang dikumpulkan, terus juga didiskusikan, ada dikasih permasalahan, terus diminta untuk mendiskusikan hal tersebut dengan panduan gitu ya, supaya menghasilkan keputusan secara mendalam. Terus yang selanjutnya ada yang namanya experimentation ataupun eksperimen, yaitu teknik riset pemasaran yang membandingkan respons orang yang sama atau orang yang serupa dalam kondisi yang dibuat berbeda gitu. Contoh, apakah misalkan Anda akan tetap membeli barang tersebut ketika Anda tidak punya uang misalkan. Maksudnya tidak punya uang itu ya bukan sama sekali tidak punya uang, tapi prioritas, misalnya prioritas Anda. Nah, ini akan bisa dijadikan prioritas atau tetap misalkan tetap akan membeli barang tersebut apapun yang terjadi. Misalkan itu juga bisa dijadikan kategori dari experimentation ataupun eksperimen. Oke ya. Selanjutnya bauran pemasaran ataupun marketing mix kita bisa lihat di halaman 613. Jadi marketing mix ini dikenal dalam teknologi pemasaran yang seperti saya sampaikan di depan bahwa kita mengenal yang namanya 4P ya. Jadi pada produk itu kita mempunyai filosofi dasar dari marketing mix, yaitu product, price, place, and promotion. Jadi komponen dasar dari pemasaran itu adalah 4P ini ya.
Jadi jangan lupa, ini pasti selalu muncul bahwa 4P ini merupakan komponen dasar dari pemasaran.